Oke, jadi kita sekarang mau masak sambal ati ampela. Bumbu-bumbunya ini dia, sederhana banget tapi nikmat. Ini cabai merah besar, ini cabai rawit kecil, cengek ya kalau orang Sunda bilang. Terus ini cabai merah keriting. Terus ini pakai bawang merah sama bawang putih. Terus juga ati ampelanya ini. Ya. Kemudian ini pakai jahe yang sudah digiling atau sudah di blender. Kalau misalnya merebus untuk merebus ati ampela, dan juga nanti ini juga ditumis bareng sama ini. Oke, kita lihat aja nanti prosesnya. Sekarang kita haluskan dulu bawang putih, dikupas dulu kulit bawang putihnya seperti ini. 5 minutes later. Ya, seperti ini. Dihaluskan bawang putihnya, dikupas kulitnya, maaf, sampai semuanya sudah dibuka kulitnya. Ini ada Bang Melvin sebagai chefnya yang sedang mengupas bawang. Chef potong bawang. Dan chef chopper ya Bang ya. Siap. Aus. Jadi ini kita cuci dulu ati ampelanya pakai air, pastikan sampai nggak ada lagi darah-darahnya, warna merah. Tadi kan bisa dilihat sisi merah pekat, kalau ini dia udah mulai bening, berarti tandanya udah mulai bersih. Nanti setelah bersih kita akan rebus ati ampelanya. Sekarang lanjut dengan mengupas bawang merah sampai semuanya yang ini kulitnya terbuang. Proses pengupasannya seperti ini. Malu amati kan guys. Kenapa? Amati kan. Enggak, ini udah jago guys. Jangan dipercaya. Ini bawang putihnya yang sudah dikupas. Ini bawang merah on progress. Jadi sekarang kita lanjut ke pemotongan cabai merah besar, cabai merah keriting, dan cabai rawit. Ini karena kami nggak terlalu kuat pedas, jadi kami cabainya hanya sedikit, tapi sesuaikan dengan selera pedas masing-masing. Kalau kalian suka yang lebih pedas, berarti cabainya harus lebih banyak lagi daripada yang ini. Ini dipotong cabainya. Ini sebenarnya semua akan dimasukin ke dalam blender atau chopper yang kami punya. Tapi karena choppernya kecil dan juga supaya dia menghaluskannya gampang, nggak butuh ekstra kerja yang lebih, jadi dipotongnya harus kecil-kecil seperti ini. Betul? Gitu sih? Betul. Oke. Ini mau dicuci bawang merah, bawang putih, dan cabainya. Cuci. Setelah dicuci, masukkan ke dalam chopper. Ini sekarang mencuci yang cabainya. Aus. Jadi ini choppernya kita mau nyalain, Tinggal ditekan ya guys. tinggal ditekan Yang pertama kali mungkin akan kaget. dan akan loncat. Hobinya adalah blender, chopper, dan mengupas bawang. Itu adalah hobinya, memasak. Ini udah mulai halus. Jadi tips dan triknya Ciela, tips dan trik. Ini kayaknya banyak gaya ya. Jadi tips dan triknya itu bisa pakai air atau bisa juga pakai minyak. Nah, cuman kan kalau blender gini males ya berminyak-minyak. Kalau kami sih, kalau yang lain sih biasa sih pakai minyak. Tapi supaya nggak berminyak-minyak, susah bersihinnya, jadi alternatif lain adalah menggunakan air supaya dia lebih halus. Kita lihat dulu hasilnya. Lihat dulu hasilnya apakah udah halus, chef? Tada. Tada. Oke, bagus ya. Tuh lihat. Oke deh.
Ini jadi airnya sudah mendidih. Kita mau masukkan ati amplanya yang sudah dicuci bersih. Kita mau rebus dulu ya. Jadi ati ampla ini sebelum diolah selalu harus direbus dulu supaya dia matang. Karena kalau cuman di oseng-oseng pakai minyak, ditumis, belum tentu dalamnya itu matang secara sempurna. Jadi kalau ini tuh dia udah pasti matang secara sempurna. Setelah udah dimasukkan ke air mendidih itu, kita masukkan jahe yang sudah digiling. Kalau kalian misalnya belum punya stok jahe yang sudah digiling, berarti harus di blender dulu jahenya. Masukkan sekitar segitu aja. Nah, jadi dibiarin aja selama beberapa menit, mungkin sekitar 5-10 menit, supaya dia ati amplanya ini mateng dan jahenya itu menyerap ke dalam ati ampla. Ini ati ampla yang sudah direbus, sudah matang. Bisa kelihatan warnanya juga udah berubah. Kalau yang tadi kan dia pucat warnanya, kalau ini dia udah lebih coklat, tandanya ini udah matang. Dan sekarang kita mau masak sambal ati ampla. Jadi untuk menumis tadi setelah direbus, yang perlu dipersiapkan adalah minyak pastinya untuk menumis, juga garam, kemudian ada merica atau lada hitam, ini juga merica putih, lada putih, terus kecap, ini bukan endorse, memang kami pakai bambu. Terus ini yang sudah dihaluskan, ada bawang merah, bawang putih, dan juga cabai. Sudah dihaluskan pakai blender, pakai chopper. Terus juga nggak lupa pakai jahe yang sudah digiling. Kalau misalnya belum digiling, bisa dihaluskannya tadi bareng sama bawang merah, bawang putih, guys. Oke, kita mau mulai menumis. Sekarang kita masukkan minyak ke dalam wajan. Kemudian kita hidupkan dulu kompor. Tunggu sampai dia panas. Tandanya panas itu nanti dia berbuih. Baru setelah itu nanti kita masukkan bawang merah, bawang putih, dan cabainya, ditumis ke dalam minyak. Sekarang kita mau masukkan bawang merah, bawang putih, sudah habis ya itu semuanya. Setelah itu masukkan jahe, tapi sedikit aja biar tidak merubah warna merahnya. Diaduk-aduk. Setelah itu kita masukkan ati ampela. Ati amplanya yang udah direbus. Apa aja udah? Dimasukkan. Masukkan. Nah, diaduk-aduk. Masukkan sedikit air. Ini bekas yang tadi rebusannya ya, sedikit, jadi sari-sarinya tuh masih ada. Sekarang kita mau masukkan garam. Diaduk dulu sebelum nanti berikutnya akan masuk merica. Kita masukkan merica, itu lada hitam,
Ini lada putih. Kita aduk lagi. Sekarang kita masukkan kecap. Sedikit aja karena ini judulnya kan sambal ati ampela. Jadi kalau kebanyakan kecap jadinya nanti kecap ati ampela bukan sambal. Kita lihat yang masak siapa? Ini dia. Bagian ngadu. Dari adukannya kita bisa lihat bahwa rasa ini udah pasti mantap, enak. Kelihatan menggiurkan ya guys. Oke, kita tunggu sampai nanti sedikit lagi agak matang, baru nanti kita koreksi rasa. Tadi sudah dikoreksi rasa dan kurang asin, jadi ini sedang ditambahkan garam. Sedang diaduk lagi supaya garamnya tercampur rata. Kita tambahkan air supaya bumbu yang ada di situ dia bisa menyerap ke dalam ati ampela. Karena ini kan kalau dimasak tuh airnya makin lama makin menguap. Jadi kita memang butuh sedikit air supaya bumbunya itu dia bisa menyerap ke dalam ati ampela. Karena kalau misalnya dia nggak pakai air, dia lama-lama dia kering, terus bumbunya jadi nggak bisa masuk, nggak bisa meresap ke dalam ati ampela. Makanya itu adalah fungsi air. Nah kalau udah gini nanti kita koreksi rasa lagi. Setelah itu kita nanti udah bisa makan. Ini lagi dicoba dulu sama Chef Melvin. Mantap. Mantap. Oke, jadi ini ati ampelanya sebenarnya udah bisa diangkat, tapi kita koreksi rasa dulu, siapa tahu kurang asin atau malah kurang atau terlalu asin, jadi kurang air. Kita coba dulu. Ini chefnya nih. Ini hanya tukang cuci. Bohong. Enak banget. Potong kan? Wow, ini nggak bohong. Yoi. Wow, the best ini. The best. Kami biasanya makanan berkuah. Sekali ini kami lagi coba makanan yang nggak ada kuah. Ini kan hanya sedikit-sedikit aja, rencah-rencah ya. Apa rencah-rencah tuh kayak nyemuk gitu. Nah, endul banget. Endul. Nah, ini dia sambal goreng ati ampela. Tampilannya sih kurang menarik, tapi rasanya endul. Iya, maaf ya, kami nggak bisa plating nih, bener-bener nggak bisa. Tapi enak banget rasanya. Ini dia chefnya. Terima kasih chef. Sama-sama. Saatnya kita Cuci. cuci. Nih, cucian segunung. Behind the scene-nya nih. Ini harus dicuci semuanya. Oke deh, kita cuci dulu ya guys. 2,000 years later. Sudah bersih guys, lihat nih. Dari yang tadi berantakan, tuh sudah disulap menjadi bersih semuanya. Ininya juga sudah kami elap, semuanya kompornya juga udah kami elap semuanya. Ini juga sudah bersih. Di atas mesin cuci tadi banyak banget barang, sudah bersih. Kita tim yang hebat. Terus dulu, mantap. Makan dulu guys. Makan dulu ya guys. Makan dulu guys. Udah jalan. Oh ya, makan dulu guys. Kita mau ini. Kalau Bang Melvin suka yang bagian ampelanya yang lembutnya. Buat besok bekal nyampe banyak. Ya kita mau cobain dulu ya. Enak. Enak.
Rasanya enak. Nasi yang kurang habis. Ini enak seriusan guys. Jadi kalau kalian mau cobain resep yang tadi ya. Mas katakan mas. Rencananya mau irit tapi ini bisa buat rencananya kan bisa buat besok tapi kayaknya mau nambah lagi. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Kita makan dulu ya. Dadah. Bye.